Terima kasih Anda masih menyaksikan Anyus Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat kedua Pilkada Jakarta. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 ini akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 hari ini. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta besok. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan belajar lebih banyak untuk menguasai topik-topik yang disiapkan dalam tema debat nanti. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Sementara itu, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas paslon Pilgub Jakarta. Poltreking Indonesia merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6%. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Lalu berikutnya Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat kedua Pilgub Jakarta 2024, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menghadiri media gathering di salah satu restoran di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Suswono menyatakan siap untuk mengikuti debat kedua yang akan diselenggarakan malam ini. Suswono, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, menyampaikan bahwa paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 siap mengikuti debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang diselenggarakan malam ini di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti latihan public speaking, strategi menjawab dalam waktu singkat dengan jelas dan tegas. Adapun program yang akan ditonjolkan pada malam ini berkaitan dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Allah akan dilakukan debat kedua ya, dengan tema persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ya tentu polanya kayaknya hampir sama dengan debat yang pertama ya. Dan kami sendiri memang ada merasakan constraint ya dalam konteks dalam kaitan dengan waktu ya. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno meninjau Masjid Apung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Bang Dul bertemu dengan loyalis Anies Baswedan dan berjanji akan melanjutkan program kerja Anies Baswedan yang tertunda.
Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul mengunjungi Masjid Apung Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Bang Dul mengatakan akan melanjutkan program kerja Anies Baswedan semasa memimpin Jakarta, salah satunya melanjutkan pembangunan Masjid Apung. Dalam masa tugasnya memimpin Jakarta, beberapa program kerja Anies Baswedan belum tuntas dikerjakan. Jika terpilih nanti memimpin Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan untuk melanjutkan program kerja Anies Baswedan dalam visi misi membangun Jakarta. Saya tahu dari jauh, makanya hari ini saya minta waktu sama Bang Gis. Saya bilang, Bang, saya mau lihat dong rencana pembangunan Masjid Apung di Ancol sudah sampai mana gitu kan. Ya, makanya Bang Gis, udah kalau gitu kita lihat sini lah. Nah, hari ini saya ke sini melihat lah sudah sampai sejauh mana kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini harus, karena ini kan sudah persetujuan dan sudah dianggarkan, berarti tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan pembangunan. Untuk mengetahui soal kesiapan debat hari ini selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Jen Cahyani yang ada di titik kumpul paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Kemudian ada rekan Kevin Pakan yang berada di rumah pemenangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Dan juga rekan Faisal Rinaldi yang berada di kediaman Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3. Ya, selamat sore rekan-rekan, kita ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, Diandra dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Discovery Hotel Ancol, di mana ini menjadi titik kumpul nanti pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono sebelum datang atau berangkat ke lokasi debat Pilgub Jakarta pada malam hari ini di Beach City International Stadium Ancol, yang mana di Discovery Hotel Ancol ini jaraknya tidak terlalu jauh dari venue debat nanti. Dan kalau kita lihat situasi saat ini memang belum terlalu ramai, hanya ada awak media yang sudah standby sejak tadi untuk menunggu nanti keberangkatan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau kita lihat pada debat perdana kemarin, ini Ridwan Kamil dan Suswono berangkat bersama meskipun menggunakan mobil atau kendaraan berbeda, namun mereka berangkat secara bersamaan ke venue debat. Dan tentu saja nanti akan kita lihat ya, apakah mereka akan berangkat bersama juga dan juga apakah mereka akan berada di dalam satu kendaraan yang sama. Namun yang pasti kami masih menunggu informasi terbaru ya dari pasangan calon nomor urut 1. Tapi untuk keberangkatan sendiri, untuk jamnya kami belum bisa memastikan. Dan untuk kesiapan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini kami sudah sempat mengobrol dan juga mendapatkan beberapa informasi. Mereka sudah siap secara materi dan juga secara public speaking, karena mereka melakukan beberapa simulasi dan juga latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di saat debat nantinya. Kemudian untuk materi debatnya nanti dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial ini tentu saja juga sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 ini, kalau mereka sudah siap untuk memaparkan visi misi dan program mereka terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satunya ada program di mana ini namanya Traktir Ridho, di mana ini ada 8 program, seperti salah satunya ada Bakwan, ini bangun kota dan rawat lingkungan. Kemudian ada kue putu yang berarti kemanapun iri dan hemat waktu. Dan juga ada semur sembako murah. Dan itu ada beberapa idiom atau kata-kata sebagai program di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial yang memang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono untuk tema debat pada malam hari ini. Untuk kesiapan yang lain, mereka menyatakan memang sudah mempelajari terkait dengan isu-isu yang ada di Jakarta. Kemudian selain itu juga mereka melakukan ke lapangan ya, terjun langsung ke masyarakat untuk menanyakan bagaimana problem atau masalah yang mereka hadapi terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan ini menjadi salah satu kesiapan yang sudah
dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan turun langsung ke masyarakat untuk menanyakan apa masalah yang ada di masyarakat untuk kemudian mereka formulasikan ke dalam program-program mereka dan akan disampaikan di saat debat nantinya. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Jen Cahyani. Selanjutnya kita akan ke rekan Kevin Pakan di posko pemenangan paslon nomor urut 2. Selamat sore Kevin, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah akan berangkat untuk paslon nomor urut 2 ini dan juga bagaimana kesiapan di sana? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Untuk situasi terkini di rumah pemenangan paslon 02 Dharma Kun masih terpantau dilakukan persiapan-persiapan oleh tim pemenangan, yang mana kami memantau juga di sini rekan-rekan media tetap bersiaga, tetap standby begitu untuk nantinya melihat bagaimana proses pemberangkatan dari paslon 02 ini menuju ke lokasi debat kedua. Dan memang tadi kami memantau untuk calon Wakil Gubernur Kun Wardana telah tiba di rumah pemenangan ini, yang mana nanti juga masih menunggu atau menanti dari calon Gubernur Dharma Pongrekun. Dan untuk bagaimana persiapan dari paslon 02 ini dalam melaksanakan debat kedua yang akan dilaksanakan nanti malam jam 7 malam, kita akan langsung bertanya Diandra dan pemirsa kepada tim pemenangan Dharma Kun. Ada Tommy Wilmar. Selamat sore Bang, sehat Bang? Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Sehat. Bang Tommy, bisa dijelaskan terkait dengan persiapan debat kedua ini yang temanya adalah berkaitan dengan ekonomi, kemudian juga kesejahteraan sosial. Seperti apa dari paslon 02 mempersiapkan ya? Ya, kita tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat kedua. Sebagaimana kita ketahui, hari ini temanya adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saya rasa ini hal-hal yang biasa kita hadapi, seperti itu. Kan kalau dilihat juga proses kampanye masih berlangsung. Kira-kira apa hal-hal yang telah dilakukan dari Pak Dharma dan juga Pak Kun Wardana terkait dengan ekonomi dan juga dari kesejahteraan masyarakat ini, Bang Tommy? Tentunya sebagaimana arahan KPU, ya kita dalam hal ini tetap melakukan menjaring aspirasi dari masyarakat paling bawah di Jakarta, sehingga nanti kita bisa benar-benar menginventarisir solusi-solusi yang paling tepat, yang nyata-nyata dibutuhkan warga Jakarta. Saya rasa itu konsen kita dalam hal ini. Bang Tom, terkait dengan apa program-program atau rencana ke depan bila mana nanti misalkan Pak Dharma dan juga Pak Kun ini terpilih sebagai gubernur, apa langkah-langkah yang akan dilakukan terutama terkait dengan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial? Sebagaimana kita ketahui dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada resmi di KPU, cukup jelas ya, Pak Dharma Kun itu akan meletakkan adab dalam setiap aspek pembangunan di DKI Jakarta. Artinya, beliau dalam kepemimpinannya nanti akan meletakkan adab dalam setiap sektor pembangunan di DKI Jakarta. Saya rasa itu highlightnya. Jakartaku aman karena indah adabnya. Bang Tom, kalau dilihat sendiri kondisi Jakarta saat ini seperti apa dan juga apa yang perlu diperbaiki sebenarnya? Sebenarnya data ini sudah ada ya di berbagai informasi-informasi publik. Tinggal kita bagaimana mengoptimalkan. Di samping itu yang paling penting adalah bagaimana pemerintah Jakarta ke depan meletakkan adab dalam setiap aspek pembangunan. Saya rasa itu kata kuncinya. Terima kasih Bang Tommy, kita nantikan nanti juga proses keberangkatan dari Pak Dharma dan juga Kun sekitar pukul 5 sore nanti ya. Baik, terima kasih Bang Tommy, sehat-sehat selalu. Ya Diandra, memang nantinya kami akan terus memantau proses pemberangkatan yang rencananya akan berangkat dari tempat ini pukul 5 sore dan kita akan saksikan bersama bagaimana jalannya proses debat kedua yang akan berlangsung di Ancol nanti. Sementara itu saya kembalikan ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Kevin atas informasi Anda dan saat ini kita akan menuju ke Faisal Rinaldi yang berada di kediaman Cagup nomor urut 3, Pramono Anung. Faisal, bagaimana suasana di kediaman Pramono Anung saat ini?
Iya, Diandra dan juga pemirsa, untuk situasi ataupun suasana di kediaman pribadi dari calon gubernur nomor 3 yakni Pramono Anung yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini kami akan menunjukkan terlebih dahulu, Diandra dan juga pemirsa. Untuk situasinya saat ini memang tim pemenangan daripada Pramono Rano beberapa ini sudah mulai berdatangan di ke kawasan atau ke kediaman pribadi dari Pramono Anung, dan ini juga di depan rumah dari Pramono Anung bisa dilihat ada sudah berjejer 3 motor dari kepolisian atau patwal yang nantinya akan beriringan mengantar Pramono Anung untuk menuju ke suatu hotel di kawasan Ancol. Karena memang informasinya, Diandra, bahwa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti atau sekiranya pukul 5 sore, Pramono Anung akan menuju ke suatu hotel di kawasan Ancol untuk menjemput wakilnya atau pasangannya yakni Rano Karno yang memang nanti akan menunggu di sana. Dan nantinya keduanya akan berangkat secara bersama-sama di hotel Ancol tersebut untuk menuju ke venue debat, yakni nantinya mungkin atau sekiranya sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 6 sore nanti, di mana untuk venue debatnya akan diadakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Nah, kemudian tadi kami menjelaskan terkait situasi. Namun untuk persiapannya sendiri, Diandra dan juga pemirsa, untuk paslon nomor urut 3 ini memang sejumlah persiapan juga telah dilakukan jelang debat kedua yang akan diselenggarakan pada malam nanti, di mana diungkapkan oleh juru bicara dari tim pemenangan Pramono Rano bahwa paslon nomor urut 3 ini memang akan menyampaikan program barunya di dalam debat kedua pada malam nanti. Khususnya program baru tersebut memang berkaitan dengan tema debat yang akan dibahas pada malam nanti, yakni ekonomi dan juga terkait dengan kesejahteraan sosial. Namun program barunya apa, kita juga masih menunggu, Diandra dan juga pemirsa. Nantinya akan kita saksikan langsung di dalam debat kedua yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, selain program baru tersebut, memang ada sejumlah persiapan lainnya yang memang telah disiapkan oleh pasangan calon nomor urut 3 ini, seperti misalnya mematangkan kembali visi dan juga misinya, kemudian juga mengevaluasi pada debat perdana atau debat pertama yang memang sudah diadakan pada saat beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Diandra dan juga pemirsa, kita akan menunggu sebenarnya program apa yang akan dibahas atau yang akan disampaikan oleh paslon nomor 3 ini. Kita nantikan sama-sama, Diandra, nanti malam. Demikian. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Kevin Pakan serta Jen Cahyani, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.